gini, akhirnya pada kembali pada kita mau berbenah nggak sih? Kalau saya gini, selesai atau tidak itu kita yang memulai. Dan kita juga nggak bisa selalu mengatakan karena kondisi seperti ini. Ingat, kondisi itu kita yang menciptakan loh. Siap. Ya kan? Kondisi itu kita yang menciptakan. Jadi kalau gitu kapan selesainya perundungan? Ketika kita mau menyelesaikan di tingkat kita. Ketika hari itu terjadi kita selesaikan, berarti itu. Kalau hari ini, saya bilang gini, kalau hari ini kita tidak merundung di keluarga kita harus yakin bahwa tidak akan terjadi perundungan di ini kita. Kalau ini membesar, semua orang tidak merundung, akhirnya kan terjadi sebuah gerakan besar kan? Hangat, inspiratif, dan edukatif. Terkadang lucu dan mengharu biru. Inilah Teras Al-Qudwa, teman inspirasi sahabat Al-Qudwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar sahabat Al-Qudwa? Senang sekali saya Lilo ini kembali di Teras Al-Qudwa. Dan semoga hari ini teman-teman semuanya sahabat Al-Qudwa di luar sana sedang berbahagia. Sama bahagianya saya di sini karena hari ini tamu saya cukup istimewa. Bahagia sekali bisa didatangi seorang, apa ya saya nyebutnya ya, seorang motivator barangkali yang sering memberikan insight-insight baru buat saya pribadi khususnya gitu ya. Langsung kita ngobrol-ngobrol sama the one and only Ruli. Apa kabar? Saya panggil Abah aja ya, nggak apa-apa? Iya, lebih kayak jadi anak saya ya, panggilnya Abah ya. Oke. Saya udah kadung manggil Pak Ruli itu dengan Abah gitu. Oke. More personal dan juga closer gitu ya. Oke. Ya, manggil Abah ya. No problem. Aman. Oke. By the way, sehat Abah? Alhamdulillah baik banget. Alhamdulillah hari ini senang dan walaupun mungkin cuaca agak ini ya, agak panas ya, tapi hati tetap dingin kok, aman. Iya, karena kebahagiaan, kedinginan, kenyamanan kita yang ciptakan. Betul, setuju. Okay. By the way, ada acara apa nih kok tiba-tiba mampir ke Rangkas dan kebetulan lagi ke Rangkas ya kita boyong ke sini. Rangkas tetap di hati ya. Mungkin rumah kesekian lah ya, kalau bisa mungkin kalau bisa dibilang bahwa Rangkas itu menapaki hampir 10 tahun saya di Rangkas kan. Jadi kalau ngomong sekarang umur saya 40 tahun, seperempat hidupku itu ada di sini gitu. Ada yang tertinggal di sini kayaknya ya. Kenangan ya, kenangan. Oke. Jadi hari ini agendanya tadi habis ngasih mungkin ya atau apa nih? Aku sih lebih seneng berbagi inspirasi aja kali ya, berbagi inspirasi dengan teman-teman di SMA hari ini semata. Karena bagaimanapun pendidikan itu kan terus bergerak ya, dan bagaimanapun dan secara umum bahwa hari ini kita tidak bisa berhenti secara manajemen, secara pendidikan, bahwa kita harus terus improvisasi, kita terus mengasah diri untuk tadi bukan kita melihat bahwa anak-anak dengan segala macam karakternya, apalagi dengan tahun hari ini ya, dengan kondisi apalagi sekarang sebutnya sandwich generation lah atau strawberry lah atau apapun ya, mungkin pendekatannya harus lebih baik, kemudian kedekatannya juga harus lebih oke, dan pasti nanti banyak hal yang harus kita improvisasi untuk kebaikan pastinya. Pada intinya ngajak teman-teman guru-guru semata untuk berprogres lebih baik ya. Yes, ayo lebih baik. Hashtagnya ayo lebih baik. Iya. Berarti cukup lama tadi ya rentan waktunya dari 2000 berapa? Apa? Aku mulai di Rangkas itu 2003 sampai 2002 sampai 2012. Tapi situ ya 10 tahun aku di sini, kemudian tetap sih bolak-balik aja dari 2013 sampai sekarang 10 tahun ini ya masih cukup sering sih ya, mungkin setahun 2-3 kali sih masih ke Rangkas. Satu hal untuk Rangkas, satu kata. Panas. Iya sih, perbedaan yang jauh dengan Kediri ya. Iya. Gitu kalau di sana teduh banget gitu. Apa sih misi apa yang mau dibawa ke Rangkas tadinya awalnya ke sini? Kalau boleh. Dulu awal mungkin tersesat di jalan yang lurus kali ya. Tersesat di jalan yang lurus. Jadi pada waktu itu mungkin karena ada apa namanya? Ini belum sempat disampaikan di podcast sebelumnya kan ya? Oh, belum ada. Kalau hari ini ditanyakan ya. Jadi pada waktu itu mungkin lebih banyak karena ada teman terkait dulu memang dari awal di pendidikan ya, pendidikan bahwa
di sini itu daerah yang secara jarak tidak jauh dari Jakarta, ya tetapi mungkin pada waktu itu ya, aku ingat 2000 kalau datanya keliru saya mohon maaf. Tapi pada waktu di awal 2000-an itu 2002 2003 itu tingkat melanjutkan di sini itu berarti tingkat sekolah itu cuma 6,2 atau 6,3. Jadi it mean berarti anak-anak Lebak pada umumnya itu rata-rata lulusan SD gitu loh. Sudah selesai tidak ini. Pada waktu itu kan tantangan ya. Daerah tantangan banget di daerah dekat Jakarta. Ini menjadi sebuah tantangan gimana sih kita mengembangkan gitu. Mengembangkan sekolah yang memang menurut kita baik dan itu sebagai tantangan. Itu kita melihatnya seperti itu. Kayaknya stigma kota tertinggal masih ada sih kayaknya sih sekarang sih, tapi ya mulai terkikis juga sih kelihatannya sih. Iya, ini kan akhirnya pada titik tertentu akhirnya menjadi pilihan kita, ya kan, pilihan kita sebagai warga, kita mau nggak sih begini-begini aja gitu kan, gitu, baru kembang atau enggak, karena bagaimanapun ya kehidupan itu pilihan, gitu, maksud itu pilihan, apalagi kalau kita ngomong Rangkas gitu misalkan di daerah Jakarta itu kan terkenalnya ya mungkin pekerja-pekerja non formal di daerah-daerah Jakarta Barat misalkan, atau nah ini kan sebenarnya yang bisa ngerubah ya bukan orang lain tapi kita. Dan apalagi sebenarnya gini, saya pikir seluruh pemerintah atau pemerintahan hari ini sudah menyediakan banyak hal. Pertanyaannya apakah kita mau berubah atau tidak, ini kan di situ ya. Walaupun itu nanti keinginan, saya bilang keinginan untuk maju itu ada di tangan kita, bukan di tangan orang gitu. Kalau melihat dari perkembangan sekarang nih, Mbak, zaman waktu Abah datang ke sini, lalu kemudian sekarang 2023 datang ke sini, what's the difference? Apa yang membedakan? Kalau yang paling tampak kasat mata ya pasti ya, tampak kasat mata itu yang kelihatan mata banget itu ya paling pasti perubahan fisik, infrastruktur. Kemudian juga, tapi saya melihatnya gini, hari ini Indonesia pada umumnya, karena mungkin saya keliling-keliling ya, itu udah sama gitu loh. Karena ya kalau kita ngomong kemajuan teknologi ya sama-sama, apalagi di sini ya. Apapun yang terjadi di luar ya terjadi di sini juga gitu loh. Apa yang terjadi mau di Jakarta kayak kota-kota besar yang lain juga terjadi di sini. Apalagi ini secara jarak tidak jauh banget. Jadi ditempuh cuma 2 jaman ya. Iya, dan itu ini kan berarti kan secara budaya pun Jakarta dengan sini tuh udah kayak, walaupun di sini mungkin saya nggak bisa, apakah di sini suburban apa rural saya nggak bisa ini ya, karena sebenarnya kalau masuk ini sebenarnya kayak suburban, masih dekat-dekat kota gitu, tapi secara karakter mungkin beda banget. Nah itu yang perlu kita ini, dan saya yakin sih semuanya pasti bisa berubah, berkembang kalau kita mau. Siap. Kalau untuk teknologi kayaknya lebih mudah cepat ya Pak ya kayaknya. Pasti. Oke, tapi mudah-mudahan teknologi cepat, pemikiran dan juga pendidikan juga makin ikut berprogres dengan teknologi pastinya ya. Walaupun tidak berbanding lurus. Karena ini kan nanti dalam konteks pendidikan kadang-kadang kan tadi kita banyak orang juga menyerahkan anaknya pada teknologi. Dan ini jadi something happen yang nanti juga jadi masalah akhirnya nanti gitu. Siap. Nah ini nanti akan ada hubungannya dengan obrolan teknologi. Oke. Tadi kan Abah bilang mengawali kesenian itu di dunia pendidikan gitu ya. Sebagaimana kita tahu bahwa belakangan ini kita lihat tayangan-tayangan yang cukup viral gitu ya, di Cilacap. Anak-anak yang melakukan tindakan perundungan begitu. Belum lagi pernah saya juga lihat itu yang seorang anak yang dicolok pakai itu ya, tusuk bakso itu ya, di Gresik ya. Terus banyak lagi hal yang dari situ justru banyak muncul ya viral-viral perundungan-perundungan yang lain gitu ya. Abah sendiri sebagai orang yang concern banget di bidang pendidikan itu memandang keadaan seperti itu gimana? Iya, bahwa perundungan itu sebenarnya terjadi sejak, kalau kita lihat sejak lama ya, sudah lama, tapi memang sekarang menjadi memang hari ini gampang viral karena memang ada mediumnya, ada medianya yang membuat itu viral itu. Jadi bahwa kejadian ini sudah jadi lama, tetapi bahwa ini pun kita nggak bisa diem aja gitu loh. Kita nggak bisa diem aja karena kalau kita diem aja ini bahaya, karena ini bisa ngerusak banyak hal. Apalagi ya kalau kita ngomong perundungan 10 Oktober kemarin kan ini ya, Hari Mental Health sedunia, dan bahwa hari ini juga mungkin ya ada hubungannya lah moga ya gitu. Tetapi bahwa perundungan ini terjadi pasti ada sebab. Pasti ada sebab, dan kemudian
sebab itu akan menjadikan sebuah akibat, dan akibat itu akan menjadi sebuah sebab. Ini akan menjadi bola liar terus. Apa? Orang yang dirundung kemungkinan besar akan merundung. Orang yang merundung ini akan merundung pihak lain, mewariskan lain, dan kalau tidak dihentikan, dipotong, ya nanti akhirnya jadi terus membesar dan akhirnya tadi hari ini kalau menjadi kata sering kali muncul, aku lagi burnout nih lah ya burnout lah yang ini segala macam, karena faktor-faktor itu muncul gitu loh. Faktor itu jadi muncul, jadi akhirnya bahwa kesehatan mental itu menjadi salah satu hak semua orang ya, dan itu menjadi jangan sampai itu terhilang karena sesuatu yang memang tadi awalnya mungkin bercanda awalnya seperti ya gitu. Tapi lama-lama barangkali mungkin apa nih yang jadi pemicunya? Pertama, salah satu orang tidak terima atau emang keterlaluan bercandanya? Gini, apa bedanya bercanda sama bully? Akhirnya gitu kan? Iya, nah, pada akhirnya gitu. Kalau ngomong bercanda itu. Tapi sebelum kita ini dulu yuk kita kita telusuri dulu. Oke. Yang menjadi pemicu orang melakukan perundungan itu dari mana sih, Bah? Oke. Kalau boleh kita telusuri. Ini kan pasti banyak pihak ya, dan gini, perundungan itu bisa terjadi di mana aja. Di mana aja? Termasuk di rumah. Di sekolah. Udah pasti. Di lingkungan. Dimanapun itu. Di tempat kerja pun sekalipun ya. Kalau itu dalam konteks orang dewasa, pasti. Karena nanti perundungan bisa terjadi di mana saja. Kalau kita bilang di rumah, perundungan itu kan banyak cara, banyak model, banyak kondisinya. Dalam artian gini, bisa lewat verbal, bisa lewat bombastic side eyes, asik, ya kan? Nah kan, gitu kan? Sinetron banget. Iya, zoom out jangan lupa nanti di zoom out, zoom in ya gitu ya. Kalau jam gitu. Ya gitu kan. Jadi bisa dengan kata-kata, dengan tindakan itu kan sangat mungkin. Verbal maupun dengan tindakan fisik, aksi. Di rumah, sama itu pun terjadi di sekolah. Tapi yang pasti begini, perundungan itu terjadi ketika ada pihak yang kuat dan pihak yang lemah. Ada yang kuat dan ada yang lemah. Iya. Garis besarnya tadi. Iya, ada pihak yang kuat, ada yang lemah. Dan nah ini ketika apa akhirnya si pihak yang kuat ini pengen dalam tanda kutip ya, quote unquote, pengen menang. Nah, Kenapa ada orang yang pengen menang gitu, Bah? Nah, sangat mungkin begini, sering kali bahwa kondisi itu terjadi ketika dia merasa tidak nyaman. Jadi dia akhirnya mencari rasa nyaman dengan itu. Dengan cara seperti itu. Misalkan ini konteksnya ini konteks rumah lah ya. Dia di rumah dia mendapatkan ya tanda kutip ya, perundungan dari keluarganya, misal dari kakaknya kah atau dari orang tuanya kah. Dia perundungan di keluarga tuh misalnya seperti apa? Contoh, misalkan tadi. Ini biar kita telusuri ya. Misalkan orang tua membanding-bandingkan. Oh, jadi bandingke. Coba banding-bandingke ya gitu. Misalkan pembandingan. Kamu tuh nggak seperti kakak kamu yang gitu. Membandingkan itu adalah bentuk perundungan karena akhirnya ya siapa sih pengen dibandingin? Nggak ada kan? Pasti gitu. Nah, misalkan proses itu. Ketika dia tidak nyaman, dia pengen mengembalikan kenyamanannya dengan orang lain yang lebih lemah di tempat lain. Karena dia kalau misalkan melawan balik nggak bisa tuh. Nggak bisa. Apalagi ya kalau kita orang tua durhaka loh ya gitu istilah kata gitu ya. Tetapi akhirnya ini yang menjadi masalah. Terjadi perundungan di sini. Nah anak ini yang dirundung ini di sekolahnya misalkan dia punya adik, dirundunglah adiknya di rumah lagi di tempat sebelah lagi. Nah, bahkan terjadi seringkali, mohon maaf, perundungan secara fisik. Kamu gendut banget ya. Body shaming. Itu juga bentuk. Nah, ini yang jadi mungkin jadi akhirnya ini menjadi banyak hal. Ada yang terkait dengan bodinya, ada terkait dengan banyak faktor lah ya nanti, dan banyak hal yang menjadi bahan. Kadang-kadang gitu. Ngomongin anaknya, mohon maaf ya, kadang-kadang ibu-ibu nih ngomongin anaknya anaknya tuh begini, mungkin menyeritain kejelekan anaknya, tapi dia lihat, dan itu bentuk mempermalukan dalam tanda kutip kan, itu kan juga membuat tidak nyaman. Itu bisa dikategorikan perundungan juga ya? Pasti. Jadi itu, misalkan nanti akhirnya terjadilah di sekolah. Kemudian juga sama, ketika mungkin mohon maaf di konteks yang lebih besar lagi, kayak tadi saya mungkin itu anak-anak ya, dia lebih besar lagi, misalkan di beberapa tempat ada anak-anak yang sudah gede nih.
Udah gede misalkan kasusnya di sekolah yang tingkat atas misalkan tiba-tiba senior bully junior. Nah ini juga perlu dicek dulu si senior apakah dia memang ada masalah pribadi ketika dia dengan ini. Atau dia juga ternyata punya otoritas terlalu besar. Oh, kondisi juga bisa berpengaruh terhadap seseorang untuk melakukan pembulian. Akhirnya karena pada waktu itu kan harus ada kontrol. Even dia nggak pernah punya masa lalu yang salah gitu atau pola asuh yang salah gitu. Iya, tetapi ketika tidak ada kontrol, bagaimanapun gini, anak remaja, anak muda itu kan butuh eksistensi. Oh iya. Dan tetap ada rule of the game dong. Oke. Jiwa mudanya tuh bergejolak. Betul, gitu, dia kadang-kadang atas nama kebenaran dia pokoknya harus begini. Nah, tapi kan tetap ya bahwa ada rule of the game bahwa oke, salah dihukum, oke, fine. Tapi kan ada hukuman yang seperti apa? Kadang tidak sesuai dengan kesalahan yang diperbuat. Betul, akhirnya karena tadi darah muda kuat ya, karena nggak ada kontrol, akhirnya jadinya seperti itu, lepas kontrol. Mungkin tadi niatnya baik. Baik untuk menghukum. Iya, karena untuk biar disiplin lah segala macam. Tetapi kalau tidak ada kontrol juga jadi masalah. Begitu. Jadi memang akhirnya memang harus ada kontrol. Dari kontrol siapa? Otomatis dari ada tata kelolanya, ada misalkan orang dewasa segala macam yang menjadi ada tata kelola lah ya. Misalkan kalau kesalahan, dia hanya kesalahan itu dia berhak dan tanda kutip berhak untuk ininya sampai titik ini loh. Nanti kalau sudah titik ini dia harus pihak yang lebih ini lagi. Jadi memang ada hal yang seperti itu harus ada gitu. Kalau misalnya di tataran orang dewasa ada juga ya, Abah ya, yang saya pengetahuan Abah. Begini, sebenarnya kadang-kadang ini kan nanti akhirnya terkait dengan mental ya, bahwa di tempat kerja kalau kita lihat ngomong tempat kerja juga ada biasanya bab senioritas gitu kan, akhirnya nanti body shaming lah segala macam itu terjadi. Dan ini kalau tadi terjadi sebenarnya akhirnya kan ada orang yang memang bisa ngelawan. Tapi ada orang yang semakin ketika terjadi itu dia malah merasa makin insecure. Iya, insecure, akhirnya malah mundur segala macam. Akhirnya ada yang sakit, ada yang merasa diri bla 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 bla, akhirnya tidak berguna. Ya itu sering terjadi. Jadi bahkan dalam kasus tertentu ada yang sampai bunuh diri. Itu ada gitu. Jadi ini sesuatu hal yang sangat urgent ya, Mbak ya. Saya melihat itu sebuah hal yang memang ini person, tapi karena tapi bagaimana secara komunitas pun kita harus mengingatkan bahwa kejadian ini jangan sampai terjadi di siapapun, karena kita tidak tahu nih siapa yang kena. Dan kalau saya gini, kamu adalah bagaimana kamu memperlakukan orang, ya kan? Kamu bagaimana kamu memperlakukan orang, iya kan? Maka orang akan memperlakukan kamu juga seperti apa yang kamu lakukan. Betul. Jadi akhirnya ini menjadi titik gitu loh. Kalau kita pingin, karena kita kan ngomong gini, Pak Lilo punya keluarga, saya punya keluarga. Tapi kan untuk keluarga saya nggak bisa ngedidik sendiri dong. Harus ada komunitas yang ikut ngedidik dong, even itu sekolah atau segala macam. Tapi kan berarti gini, mungkin saya nggak ngebully, tetapi ternyata di tempat lain terjadi. Itu kan bisa, akhirnya kan bisa jadi eksesnya juga ke saya juga. Dan itu bisa kemana-mana akhirnya. Berarti pendidikan itu nggak cuma seorang diri ya, berarti? Nggak bisa. Butuh orang banyak kita. Butuh orang banyak, betul. Makanya. Melahkan dong nantinya, Bah. Loh, ya inilah pendidikan, bahwa kalau kata Michelle Obama mengatakan pendidikan itu nggak bisa hanya ngomong satu keluarga, satu orang, karena pendidikan bahkan bisa ngomong butuh satu negara, butuh satu kota. Mungkin kalau kita ngomong rangkas butuh orang serangkas. Kenapa? Anak saya mungkin di level misalkan taruhlah saya tinggal di sini lah ya, misalkan ketika anak saya kecil mungkin lingkungannya cuma sini aja. Jadi ketika dia gede dikit, dia udah main ke Kado Agung misalkan, otomatis di sana juga harus bagus dong gitu kan. Anak saya udah gede dikit, mainnya ke Sajira gitu kan. Gue masih inget lah ya, masih hafal ya. Ntar kita tes nanti berapa. Bayar. Mana salah mau masih hafal. Nah, otomatis kan semakin gede dia semakin luas. Dan ini berarti mau nggak mau bahwa kesadaran ini juga harus kita tingkatkan. Dan mungkin semoga dengan agenda ini, agendanya Al-Qudwah, Teras Al-Qudwah ini menjadi sounding bahwa yuk dong gitu ya, yuk dong kita bareng-bareng. Walaupun saya bilang nggak ada yang kita bisa mendidik anak 100% benar, nggak ada lah, saya yakin gitu. Pasti ada sebagai manusia kita pasti ada salah-salahnya. Tapi minimal ketika kita punya kesadaran yang sama, nanti itu jadi apa ya?
Jadi kalau mungkin tadi pagi sempat aku WA Pak Lilo lah ya terkait dengan semut Ibrahim. Siap. Bahwa seekor semut peran ya, tentang peran kita nggak usah ngomong yang gede, saya bilang peran kita kecil tapi kan semua berperan pasti menjadi sebuah impact besar juga gitu. Betul. Dari hal yang kecil juga Betul. Berarti kalau tadi kita urut awal mulanya tuh cikal bakalnya dari keluarga. Bisa jadi dari keluarga. Diperbesar dari lingkungan. Betul. Oke. Nah, berarti kan cocok juga nih saya tanyakan kepada Abah as a parent gitu ya. Kalau Abah sendiri bagaimana ketika di rumah gitu? Salah satunya adalah bagaimana caranya supaya tidak perundungan sebagai orang tua kepada anak. Oke. Berawal dari ekspektasi. Ekspektasi. Kadang-kadang kita ini kan sering kali mempunyai ekspektasi kepada anak. Padahal betul. Ekspektasi saya terhadap anak itu adalah saya nih gitu kan. Maksudnya gini, kita harus kembali lagi bahwa anak itu ada tahapannya. Tumbuh kembang anak kan ada nih. Anak saya mesti 4 tahun. Dia itu kadang-kadang kan gini kan, banyak yang ngobrol, Pak Ruli atau Mas Ruli atau Abah gitu, Bah, anak saya itu speech delay, usia berapa? Setahun? Belum dong kali gitu kan. Maksud saya, terus kadang-kadang, ini kan sering kali terjadi gitu, karena apa? Kita sendiri itu melihatnya pertumbuhan itu dari anak sebelah. Anak sebelah bisa begini, anak saya kok belum ya? Gitu. Nah, ini akhirnya ekspektasi kita tuh pengennya anak kita umur 1 tahun tapi hafal Al-Quran, segala macam gitu kan, ya jadi udah hebat banget gitu loh. Padahal kan ada tumbuh kembang, berawal dari ekspektasi dulu. Ekspektasi tinggi kepada anak berarti ya? Iya, padahal itu ekspektasi dia. Iya, bukan ekspektasi pribadi diturunkan kepada anak. Ini jadi masalah akhirnya. Jadi pertama dari situ dulu. Makanya ini sebagai saya pun tetap ya belajar bagaimana ternyata anak itu bisanya apa sih gitu ya. Bisa nanya anak apa, terus kemudian di usia begini tuh dia ngapain sih harusnya. Berarti fokus kepada apa tuh namanya? Kecenderungan anak gitu ya. Pertama mungkin pada tahap tumbuh kembang anak. Kemampuan tumbuh kembang. Kalian kan begini, misalkan begini cara berpikir. Kita misalkan taruhlah anak usia 3-4 tahun. Dia melakukan kesalahan. Wajar nggak sih? Wajar, karena kamu lagi belajar. Iya kan? Tapi kadang-kadang kita ini tuh salah, ini bener. Sebentar, salah bener itu versi lu, versi anak gitu kan, maksud saya gitu kan. Karena anak belum tahu tentang bener dan tidak. Dia itu taunya tentang senang dan tidak senang. Aku senang mengerjakan ini, aku tidak senang mengerjakan ini. Anak-anak itu mohon maaf, misalkan gini, bab adab makan dengan tangan kiri, tangan kanan. Anak itu kan ketika kita biasakan, dia senang, dia kan belum tahu, makan dengan tangan kiri itu adabnya kurang baik gitu kan. Itu kan belum tahu gitu loh. Dia taunya bahwa, Kak, makanya di sini dia melihat orang tuanya makan dengan tangan kanan, segala macam. Akhirnya, gitu ya. Dia kan reflektor ya, dia merefleksikan apa yang kita lakukan gitu kan. Nah, dari sini mulai dari ekspektasi. Ekspektasi kemudian berarti apa yang pertama? Ya harus belajar. Parenting. Benar. Mungkin kalau saya kadang-kadang gini, bercandanya saya dengan teman-teman. Kenapa sih lo disebut bapak? Karena lo punya anak kan gitu kan? Bukan karena kita punya ilmu tentang anak kan? Kenapa lo jadi suami istri? Karena lo nikah gitu. Mohon maaf jadi bahasanya lo gue nih. Mohon maaf ini. Jadi kenapa kamu disebut sebagai ayah? Karena kamu punya anak. Bukan karena kamu punya ilmu. Jadi kita seringkali masalahnya adalah kita tuh kepleset lah saya bilang, terjebak karena saya udah terlanjur punya anak ya gitu ya. Padahal kita belum siap ilmunya. Jadi tapi saya pikir gini, berarti saya terlambat dong. Udahlah, tidak ada kata terlambat. Nggak juga menyalahkan keadaan juga gitu ya? Nggak usah menyalahkan keadaan juga, karena pada waktu ini kita tidak tahu kondisi masing-masing orang beda. Ada yang sudah siap, ada yang belum siap. Tapi ketika pada bicara waktu ini, ya sudah, kalau memang ini kita pelajari dong hari ini. Artinya ketika kita sudah mulai sadar akan posisi kita sebagai seorang ayah, lantas jangan berdiam diri, langsung belajar. Betul, langsung belajar. Dan nanti kan saya malu kelihatan anak. Ya nggak usah kelihatan anak dong gitu kan. Apalagi zaman sekarang ada gadget, ada segala macam, kita bisa baca, ada banyak podcast, ada banyak film atau banyak Zoom segala macam, banyak lah, mediumnya banyak. Dan tidak harus, kan saya nggak enak dong kelihatan anak, ya nggak harus kelihatan juga gitu, nggak harus kelihatan juga. Jadi ini yang perlu diinikan, berawal dari ekspektasi. Dari ekspektasi. Setelah itu kelar tuh urusan di ekspektasi anak. Dan apalagi nih? Nah, kemudian masuk ke sekolah atau masuk ke lingkungan mana dulu nih kira-kira untuk bisa memperbaiki step by stepnya ini? Saya pikir begini,
Kalau bab ini otomatis gini, kita ini harus menciptakan ya, kalau di ini pasti di lingkungan dulu, karena anak kan nggak masuk di sekolah dulu kan. Oh, iya, benar. Anak di lingkungan berarti, kadang kalau saya dulu gini, daripada nanti anak, misalkan gini, nanti saya nggak tahu nih orang tetangga lain memperlakukan anak saya seperti apa. Ya sudah, kalau begitu bagaimana caranya anak-anak main di rumah? Main di rumah kita. Akhirnya kita bisa memberikan tadi ya, Doktrin. iya, virus positif, virus positif di tempat kita, gitu, misalkan seperti itu. Kemudian baru kita ngomong ke sekolah, ke sekolah. Nah, sekolah pun yang tadi seringkali babnya ini sederhana. Saya kemarin itu, saya pernah secara tidak langsung itu, anak saya ini kan cenderung perfeksionis. Oke. Saya itu dan berapa kali ketika dia ngobrol, dia itu merasa takut kalau nilainya jelek. Siap. Tahu nggak masalahnya apa? Apakah saya menuntut dia agar nilainya baik? Ternyata enggak. Apa yang membuat dia punya pikiran seperti itu? Anak saya sekarang kelas 8 ya, Oke. kelas 8. Ternyata dia pada waktu itu, dia itu ketika ngobrol bareng dekat, dan ngobrol ini perlu waktu dan perlu ini ya. Dia itu ternyata cerita, kalau Abah denger aku lagi cerita nilaiku bagus, mata Abah itu berbinar. Oke, nangkep ya, mata doang gitu kan? Nih, saya bilang, saya nggak tahu anaknya teman-teman ya, tapi ini terjadi pada anak saya. Dia bilang, jadi aku itu pengen melihat binaran mata itu. Padahal saya juga nggak pernah, Kak, saya bilang, panggilnya Rif ya, Rif, kamu harus nilai begini, nggak pernah gitu. Ya sudah, bahkan saya bilang, seringkali, ngapain lagi ngerjain ini? Oh ya oke. Dan saya nggak pernah, jarang lah yang, oh gimana ya, sudahlah, dia punya kerjaan, silahkan. Terlalu ikut campur banyak. Enggak, pada urusannya saya bilang silahkan saja. Tetapi ternyata dia menangkapnya itu, menangkap hal yang sederhana. Kalau cerita dan nanti kalau aku dapat bagus itu ketika aku cerita, misalkan aku cerita pada Abah wajahnya kayak senang banget. Oke. Aku itu memberikan kesenangan. Padahal kan aku nggak nuntut kan, aku nggak nuntut itu, tapi Tapi itu sebenarnya Abah lumrah aja gitu ya sebagai seorang anak gitu ya. ya kan Sebagai seorang bapak gitu. wajar dong, bangga dong ya, bangga. Tapi ternyata ini menjadi keliru gitu. Karena apa? Dia melihatnya sesuatu yang sederhana dari tatap binaran wajah. Saya jadi, waduh, salah dong aku gitu kan. Waduh, salah dong. Jadi serba salah dong jadinya. Ya, berarti akhirnya disitulah tetap bahwa memahamkan. Nah, anak di usia kecil kan mungkin dia nggak terlalu ngerti kan. Tapi ketika besar kita mulai ngobrol. Apalagi sekarang usianya sudah 14 ya, hampir 14 tahun. SMP ya. Di SMP kelas 2, ngobrolnya lebih deep lagi gitu loh. Oke, jadi paling poin pentingnya adalah memang ngajak ngobrol dengan anak lebih deep lagi. Kalau misalkan anaknya memasuki usia SMP, memang rata-rata yang terjadi pembulian yang cukup drastis itu tingkat remaja ya, Bang. Mungkin gini, kalau tingkat remaja itu karena dia sudah bisa merespon dengan ini ya. Jadi akhirnya bahwa down segala macam itu di remaja kelihatan banget. Kalau di anak itu kan cenderung mungkin gini. Kalau misalkan kalau kita lihat anak-anak itu yang dibully kelihatan nggak sih? Apa namanya? Ada cirinya nggak? Misalkan ada cirinya nggak? Kalau mungkin paling nangis doang kali ya. Kalau untuk anak kecil, anak kecil kan mungkin nangis, kemudian dia tiba-tiba nggak mau makan lah, mogok lah, tantrum segala macam. Tapi ketika ini anak udah agak gede kan beda. Tiba-tiba ada menyakiti diri lah, merasa diri tidak berguna lah, bla 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 bla. Ekspresinya lebih ditunjukkan. Betul. Ini yang akhirnya di tingkat anak yang agak gede ini akhirnya semakin meningkat gitu. Jadi serem ya saya dengar. Ya, saya agak takut juga nih anak saya bentar lagi remaja. Tapi mungkin kekhawatiran itu juga dirasakan oleh orang tua yang lain juga nggak sih? Atau gimana sih cara supaya kita menghadapi perlindungan ini separent gitu sebagai orang tua? Khawatir anaknya jadi korban atau khawatir jadi pelaku gitu loh? Kalau saya akhirnya pada titik akhirnya kita itu mau imunisasi atau vaksinasi. Atau mau imunisasi, bukan vaksinasi, imunisasi atau kita mau memproteksi dia. Oke, pastinya mah nggak memprotek dong. Karena gini, orang itu pasti semuanya pasti orang, apalagi dengan viralitas yang kayak kemarin ya di Cilacap lah, apalagi yang kemarin kasusnya yang itu ya anak pejabat lah, yang itulah, yang itulah gitu ya, yang itu gitu kan. Ya itulah dibahas terus. Yang itu atau segala macam ini pasti orang jadi takut. Tapi pertanyaannya, ketika kamu takut mau ngapain? Kan gitu. Pilihannya adalah, udah kalau gitu anak saya nggak boleh gaul sama orang, ya nggak beres juga dong. Tapi ini ada yang memilih itu. Ada yang memilih lebih ada memilih menghindar dan jadi pada saya pernah mendapatkan case anaknya itu nggak boleh gaul.
ya udah deh, bahkan cuma dia bolehnya di sekolah, habis pulang sekolah pun dijemput, kemudian di rumah nggak boleh kemana-mana, mendingan ngadepin gadget, ngadepin bla 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 bla. Terus dia akhirnya tidak ngapa-ngapain karena tadi ketakutan mendapatkan itu. Tapi pada kenyataannya anak nanti kan harus ketemu dengan banyak orang juga, dan ini nggak pas. Iya, jadi sosialisasinya berkurang ya. Iya, ini apa namanya mensterilkan anak dari segala macam. Bahkan kadang-kadang mohon maaf, ada ya orang tua yang memasukkan anak ke pesantren pun karena ini. Karena bukan biar steril. Ya nggak juga, saya bilang gitu. Jadi maksud saya kalaupun mau masukkan anak pesantren jangan karena ini gitu loh. Jangan karena niatnya jangan karena ini gitu loh gitu. Kemudian yang kedua adalah vaksinasi atau imunisasi dalam bentuknya vaksin dalam bentuknya. Imunisasi adalah bagaimana kita menguatkan anak. Oke. Ya kan? Imunisasi kan menumbuhkan imunitas kita ya. Iya, betul. Kalau dalam konteks ini berarti sama bagaimana nanti agar anak mental lebih baik, dia juga bisa menghadapinya. Karena kan gini, kita sebagai orang tua, semuanya lah saya bilang, bapak yang di rumah juga sama, nggak mungkin kita bisa nemenin anak kita 24 jam. Pastinya. Nggak bisa kan? Otomatis bagaimana dia bisa menghadapi masalahnya, itu harus diinikan. Dia harus bisa. Dan ketika dia mendapatkan perlakuan itu, dia harus ngapain? Itu juga harus bisa. Dan itu gini, semua bisa diajarkan kecuali pengalaman. Anak juga akan mengalami pengalaman hidup. Misalkan tadi, dia bercanda sama temennya, tiba-tiba ya namanya anak ya, kayak misalkan namanya anak kecil tiba-tiba nanti jorok-dorongan bercanda ini. Kalau dulu zaman saya dulu ya, kalau lagi main gitu kan, berantem, pulang kalau saya nangis gitu kan sama orang tua, ngapain gitu, wah tambah kita yang dimarahin gitu kan, dimarahin. Kalau sekarang beda mungkin ya, banyak case, banyak case. Nah, udah jangan mainan gitu kan. Tapi maksud saya akhirnya kapan anak punya cara untuk dan punya waktu untuk menyelesaikan kehidupannya. Problem solvingnya harus betul. Nah, ini makanya itulah sebutnya sebagai memberikan imunisasi itu di situ. Nah, berarti kan ada tahapan. Baru tahapan misalkan anak di usia sekian nih, kalau kamu mendapatkan perlakuan seperti ini, kamu harus bagaimana? Ya kan? Dia harus bagaimana? Ini kan juga bukan hanya diajarkan lewat mulut gitu, tapi memang dalam perlakuan sehari-hari. Memang bahwa orang tua harus respect terhadap anak. Orang tua harus hadir dengan anak. Itu kan jadi penting. Jadi kalau ngomong ini akhirnya jadi sangat luas, tetapi memulai dari bahwa kalau saya bilang dari satu hal, kesadaran diri. Ya. Dan baliknya lagi ke keluarga lagi. Betul, pasti. Ada teman saya gitu sampai bilang bahwa sampai anaknya itu dileskan ilmu bela diri gitu. Itu berlebihan atau nggak sih, Pak? Gini, sebagai bentuk penjagaan katanya gitu. Pertanyaannya begini, ya nggak salah juga, tapi maksud saya gini, bela diri itu memang dia untuk menghindari hal-hal yang ketakutan gitu kan. Iya, jangan udah gitu juga. Apakah nanti misalkan gini terjadi, dia dikata-katain misalkan, apakah langsung akan ditonjok? Kan juga nggak gitu kan, nggak gitu juga kan. Maksud saya gitu. Jadi ilmu bela diri bagus, cuma itu memang untuk membela diri ketika dia mendapatkan misalkan penyerangan atau segala macam. Posisi tersudut. Jangan sampai akhirnya jadi lagi nanti dia dibela diri akhirnya merundung orang, ini jadi masalah juga kan. Apalagi kayak kejadian kemarin di beberapa itu perguruan tuh ya kan, akhirnya berantem kayak gitu. Nah, itu berarti ada miss nih gitu kan. Berarti masalah mau bela diri kah atau apa, tetapi untuk apa dulu gitu loh. Ini yang makanya berarti kan jangan akhirnya mungkin sepihak aku bilang ya, sepihaknya anak itu butuh bela diri agar tidak dirundung misalkan, karena perundungan itu bukan melulu tentang fisik, tapi itu juga ada tentang psikis ya gitu, verbal juga betul. Baik lagi ke sebetulnya mental dulu yang harus betul. Kita alasan ke bela diri dan sebagainya gitu. Kalau misalkan kasusnya seperti ini nih, ada yang pernah cerita juga ke saya gitu. Ketika anak kita tuh dirundung, kemudian laporan ke kita, kita menyuruhnya membalas atau nyuruh bersabar lah. Ada pertanyaan seperti itu ke saya. Jangan kan itu. Anak gede sama kecil nih, ke anak pertama kedua lah misalkan. Kalau kita ke anak pertama sering bilangnya ngalah dong. Kan? Karena udah besar. Kita tidak melihatnya pada bab salah benernya dulu. Jangan. Ya karena kita bilang udahlah kakaknya ngalah dulu. Padahal kan ada bab ini benernya masalahnya gimana.
Ini kan lihat masalahnya dulu. betul. Masalahnya gini, saya bilang ini harus clear dulu. Jangan bukan berarti kita langsung lawan atau tidak lawan. Tapi lihat dulu nih konteksnya. Kadang-kadang ada kan kakaknya lagi diem aja, lagi belajar, mungkin tiba-tiba adiknya yang adiknya lewat gitu kan. Nah, terus kakaknya bales mungkin gitu. Terus ibunya dengan ini langsung mengatakan, kamu sebagai yang gede harus ngalah dong. Duh, ntar dulu konteksnya gimana ini gitu kan. Akhirnya si anak rasa aku tidak dilindungi, ya kan? Apalagi misalkan yang biasanya jaraknya nggak terlalu jauh nih gitu kan, yang misalkan misalkan terjadi itu akhirnya, dan ini kebiasaan kita yang besar harus ngalah. Ini kan kayak kejadian di jalanan. Kalau truk sama motor tabrakan itu yang salah pasti yang truk gitu kan. Iya, karena lebih gede. Kan bukan masalah gede kecil ini kan. Mana konteksnya yang benar dulu. Nah, ini dulu maksud saya. Jadi jangan pada titik sabar atau ngelawan, tapi ntar dulu nih. Benernya di mana? Lihat masalahnya dulu. Dan ini perlu kejelian dan kemauan dan kemampuan untuk mendengar anak. Kematangan dan kebijaksanaan orang tua juga kayaknya sangat. Masalah ini. Jadi jangan anaknya bonyok datang bonyok misalkan langsung lawan gitu. Ntar dulu ini apa masalahnya gitu loh gitu. Iya sih kayaknya ya. Oke. Nih kalau misalnya posisinya dari si korban gitu ya, ketika mengalami perundungan, apa yang mesti kita lakukan gitu, Bang? Misalnya sudah terlanjur lah kita dibully gitu ya. Oke. Kita ngomongnya di anak atau di dewasa? Posisi anak dong. Posisi anak, oke. Jadi ketika ngomong anak ya, ketika anak dibully, biasanya kan nanti tiba-tiba anak saya jadi murung. Nah ini kita harus lihat ininya dulu, lihat ciri-cirinya. Oh, anaknya menjadi murung, jadi nggak mau cerita misalkan, jadi nggak mau makan misalkan, terus kemudian ada biasanya gini, sakit kepala lah, sakit perut, malas sekolah. Nah, itu kan banyak kayak gini-gini biasanya. Malas sekolah tuh yang paling penting. Kalau itu banyak faktor. Ngerjain tugas belum selesai juga. Bisa jadi lagi selek sama gurunya. Betul. Nah, ini yang pertama yang dilakukan bukan langsung menghakimi, tapi memvalidasi. Validasi dulu. Validasi itu ditanya dulu. Tapi nanyanya juga jangan langsung panggil, ayo duduk. Nah, ini sering kali kan. Ini memvalidasi atau menghakimi nih, beda lagi pesannya nih gitu kan maksud saya. Divalidasi dulu. Oke. Nah, ajak ngobrol, dan pasti lo ngajak ngobrol biar dia aman dan nyaman, jangan langsung dihakimi. Ngobrol dulu, misalkan ya tadi. Terima dulu nggak sih perasaan-perasaannya? Ya itu nanti, itu validasi dulu. Nanti jadi ketika kita tanyakan dulu ada apa? Ada apa? Kamu merasa nggak nyaman kah? Nah, ini kan belum, mungkin anak nggak bisa ngejelasin. Kamu nggak nyaman, nggak nyamannya di apa? Oh iya nih, aku kemarin di pulpenku diambil sama temanku. Oke. Kamu sedih atau marah? Nah ini bab ini pun boleh ditanya ini. Sedih dan marah juga beda ya? Beda dong. Beda dong. Karena gini, apa bedanya sedih sama marah? Kan kita pasti akan respon emosinya kan pasti beda. Beda-beda. Namanya sedih itu kan lebih ke dalam, marah itu keluar kan gitu kan? Dan cenderung marah bisa melawan juga kan ya? Pasti, karena orang sedih nggak mungkin mukul-mukulin gitu kan itu marah itu kan gitu. Nah kayaknya kamu, nah berarti kan harus anak juga nanti kalau kayak begini anak harus tahu dong konsep kepemilikan. Atau jangan-jangan ya udah ambil aja, nah itu repot lagi kan, barangnya diambil orang terus udah ambil ya kan, ini masalah juga gitu kan. Nah pasrah aja gitu. Nah berarti ketika terjadi seperti ini ngobrol dulu, validasi dulu. Tanya dulu kenapa sih bla 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 bla, dan ini perlu waktu. Kelamaan. Ada orang tua mengatakan gitu, kelamaan deh, lama amat sih. Nanti dibully lagi. Tapi kan kita harus tahu dong apa yang dirasain. Seringkali ini terjadi ketika kita nggak mau mendengarkan. Walaupun kalau saya biasa dengan istri saya, misalkan istri saya akan lebih banyak nanti anak saya itu kalau udah ngobrol itu bisa panjang tuh sama ibunya, itu bisa 2 jam 3 jam. Berarti peran ibu di sini cukup besar ya? Semuanya punya peran. Jadi karena mungkin lebih pada gini, ibu punya ketahanan ya. Siap. Bapak-bapaknya agak ketahanannya agak tipis ya. Kadang pengen emosi. Iya, kesabarannya setipis kertas gitu kan. Tisu. Jadi ketika ibu-ibu biasanya lebih kuat mendengarkan. Nah, ini kan berarti jangan dibawa emosi tapi divalidasi. Oh, kamu ini sedih karena pulpenmu diambil atau karena apa? Kan bisa jadi kadang-kadang kayak dia itu sebenarnya ada tumpukan yang lain gitu loh. Yang kita harus gali nih. Gali dulu. Kenapa? Coba kenapa? Teman kamu ngambil itu karena dia kehilangan pulpen atau apa? Nah, ini kan perlu divalidasi dulu. Clear, tidak nyaman, oke. Ketika ini juga jangan lupa
di ini pihak yang sebelah juga ya. Misalkan ketika dia juga misalkan, apalagi kita di sekolah misalkan dengan wali kelas bisa cek dong, ini kenapa anak saya bla 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 bla. Konfirmasi gitu ya, dulu. Oke, berarti versi sini begini, versi sini begini. Nah, kita juga harus memberikan pengertian pada anak. Oke. Pernah nggak kamu misalkan ngambil pulpen teman kamu tanpa hak misalkan gitu kan ya, itu yang dirasakan sama dengan yang ini. Ketika mereka merasakan hal yang sama ketika ini terjadi pada kamu. Nah, ini kan juga harus diinikan nih, dia biar merasakan bahwa ketika kamu melakukan itu, ketika kamu diperlakukan kamu nggak nyaman, sama. Dan ini, nah, agar tidak terjadi, kamu nggak boleh melakukan seperti itu. Di apa tuh namanya? Diposisikan seperti korban. Iya, korban. Jadi kalau itu memang ini, jadi kita nggak tahu sebabnya ya. Okay. Karena memang di sini keterampilan awal itu adalah keterampilan untuk memvalidasi ini, berkomunikasi untuk memvalidasi masalah ini. Okay. Dari situlah baru nanti kita ngomong pada bagaimana kita mereaksikannya, bagaimana kita meresponnya. Responnya seperti ini ya, dari ini. Jadi kadang-kadang sering ada yang nanya ke saya, caranya gimana? Ntar dulu, masalahnya apa? Kadang-kadang kita itu pengen langsung kayak mie instan, jadi pengen kita makan rendang dalam versi mie instan. Asik. Ya kan, gitu kan? Ya tetap aja itu mie instan bukan rendang gitu, maksud saya gitu kan. Ini yang sering terjadi. Karena bisa jadi masalahnya besar, solusinya cuma sedikit gitu. Iya, dan kita nggak tahu ternyata jangan-jangan masalahnya bukan di sana, masalahnya bukan di sekolahnya tapi di rumah. Atau masalahnya dengan siapa? Ini kan harus benar-benar dicek. Jangan akhirnya salah mendiagnosa gitu kan, salah obat nantinya, malah praktek jadinya begitu. Iya, ada korban lagi nanti jadinya. Betul. Kalau misalkan gini, sudah terjadi perundungan, terus kalau tadi kan posisi korban ya, divalidasi segala macam. Kalau posisinya pelaku? Sama. Jangan-jangan dia tidak nyaman karena ada perlakuan apapun. Lah ini kan juga harus clear dong. Harus ada perlakuan yang memang, jadi kita harus adil melihatnya. Maksud saya ketika anak merundung. Nah, anak merundung ini kadang-kadang, kadang-kadang kita itu senang kalau anak merasa bersalah. Oh gitu? Iya. Puas, kadang-kadang puas gitu ya, ada kepuasan kalau anak merasa bersalah gitu. Tapi kayak berkuasa. Kamu tuh salah itu ya, gitu kan. Tetapi bahwa hati-hati, saya bilang, makanya ini juga perlu divalidasi. Kenapa sih kamu melakukan itu? Siap. Ya kan? Kronologisnya gimana? Harus jelas juga. Clear juga. Jadi maksud saya kita juga harus adil melihat masalah. Hati-hati, benar salah itu bukan karena viral loh. Ya kan? Tapi karena clear gitu loh. Hari ini kadang-kadang tuh kebenaran atau ketidakbenaran itu karena viralitas. Ini buktinya di video. Nah, videonya 3 menit, padahal asli kejadian 7 menit. Kita nggak tahu nih 3 menit aja potongannya enggak. Ini kan maksud saya juga harus adil. Jadi ketika yang korban divalidasi, yang ini divalidasi juga. Tetapi memang tadi kita juga, si korban juga perlu direngkuh dalam artian memang dia merasa aman ya. Dia juga merasa amannya ditingkatkan. Di sini pun juga dia tidak boleh langsung dihakimi, tapi juga tadi disadarkan. Kita harus sepakat bahwa siapapun yang melakukan kesalahan, yang kita perlu perbaikan sikapnya, ya kan? Kita tidak menyalahkan orang lain, melakukan sikapnya kan? Karena saya yakin semua orang punya masa lalu dan dia punya masa depan. Seorang perundung pun dia mungkin salah, tapi di masa depan dia bisa jadi benar kalau ditangani dengan benar. Ya kan? Akhirnya kan bicaranya bukan pada lagi lu salah lu benar, tapi sikap ini salah. Nah, kenapa sikap ini salah? Karena apa? Kenapa kamu mengambil sikap ini? Ini kan harus tahu. Apalagi kalau udah dewasa, ya udah gede, misalkan SMP, SMA, itu dia harus tahu dan harus meregulasi dirinya, harus tahu begitu. Lagi-lagi treatmentnya ya, yang dilihat dulu gitu. Kalau misalnya gini, ada satu kasus gini. Di tingkat SMA gitu ya, rata-rata kan perundungan, rata-rata kalau SMA itu terutama perempuan lebih kepada fisik gitu ya banyak. Anaknya tidak terlalu cantik-cantik amat, gadgetnya juga nggak boba lah ya, nggak boba ya. Kalau sekarang kan boba gitu ya. Terus nggak jago ngedance, gitu. Tapi gimana caranya anak itu tetap disegani sama teman-temannya gitu ya, nggak insecure gitu dan sebagainya. Kalau saya sering bilang begini kepada anak-anak ya, wajah itu bukan lu yang punya, tapi lu dikasih. Ya kan? Harta juga bukan yang lu punya, lu dikasih juga gitu. Tapi adalah satu hal yang memang kamu punya dan kamu lakukan adalah terkait dengan etika dan akhlak kamu. Itu kamu yang buat. Dalam artian itu ada pilihan, itu pilihan kamu. Kalau kamu
kamu nggak boleh hanya disegani karena kamu dikasih orang. Misalkan cantik, kan kita nggak mikir jadi cantik juga nggak, misalkan ganteng segala macam itu kan given. Given dari Allah. Sifatnya given dari Allah, ya, kita syukuri. Dan hari ini ternyata cantik tidak itu juga jangan standarnya standar glowing atau tidaknya iklan ya gitu. Ramadhani dong. Iya gitu kan, beda lah ya, beda gitu. Beda kasta gitu. Jauh banget. Iya, dalam artian apa? Akhirnya hari ini kita ini anak-anak juga berarti satu hal ya, misalkan tadi remaja-remaja lah gitu, remaja-remaja dia harus kenal dirinya. Kenal dirinya berarti, dan dia kenal potensinya. Potensinya akhirnya apa? Kenapa kadang-kadang kan gini, namanya anak remaja itu kan butuh eksistensi. Ketika dia nggak tahu dirinya, yang dieksistensinya kayak gitu-gitu. Iya, kan yang gitu-gitu. Akhirnya mengeksistensikan gadgetnya lah, mengeksistensikan aku bisa ngedance lah. Ya gini, kayak bilang tidak semua orang juga bisa ngedance dan bagus ngedance-nya. Iya kan? Tapi sama juga tidak semua orang misalkan bagus di layar, ada juga yang dia bagusnya di balik layar. Gitu ya. Dan saya sering bilang juga ke teman-teman, ada anak itu nggak punya kelebihan yang kelihatan, tapi kelebihan dia cuma satu, kalau nggak ada dia nggak rame dunia itu. Waduh. Ada di kelas itu, di kelas itu ada, kalau nggak ada dia itu kelas sepi amat ya. Ayam gambreng gitu. Ya. Padahal dia istilah kata pintar, nggak pintar-pintar banget. Kalau secara physically juga ya biasa aja. Tapi dia itu bisa menjadi ini perekat dari semua orang. Itu juga kelebihan kan. Nah, ternyata apa? Ini yang perlu dilakukan, diketahui juga selain oleh dirinya, juga oleh orang di sekitarnya, which is itu adalah guru atau orang tuanya. Berarti orang tua dan guru penting untuk mengetahui apa sih potensi dari si anak tersebut. Gitu. Potensi tersebut lagi-lagi balik ke peran kata. Betul. Ya, perannya dalam hal apa? Betul. Kalau semua orang berperan, even itu cuma kecil, kayaknya jadi hidup ya gitu dunia. Betul, dan peran itu pasti saling melengkapi. Masya Allah. Nggak, ya gini loh, maksud saya gini, juara itu tentang indikator, bukan tentang peran. Ya kan? Kita juga jangan, misalkan kompetisi nggak boleh, sah-sah saja kompetisi. Boleh-boleh aja. Nggak ada masalah, tapi kompetisi itu bukan menentukan dia menjadi dia terbaik atau tidak terbaik, tapi indikator bahwa dia sudah berlatih lebih keras. Kalau saya begitu. Dan ada faktor keberuntungan di sana, ada faktor latihan di sana, ada banyak faktor di situ. Faktor kondisi juga macam. Nah, tetapi adalah bagaimana hari ini kita juga tadi tahu, oh ini anak memang kuatnya di sini. Nah, makanya guru-guru, orang tua, yuk pahami kondisi anak kita, potensinya apa, dari situ kembangin. Prinsipnya sederhana, pisau. Kita asahnya yang bawah, yang apa namanya, yang lancip, yang tajam, atau kita atasnya. Oh gitu. Ya kan, kalau sekarang gini, anak kita kuatnya di skillnya komunikasi. Dia memang senang tampil. Kita sudah udah jangan tampil. Itu kan jadi akhirnya pada skill komunikasinya di situ kan. Dia tumpul jadinya. Akhirnya apa? Kamu belajar matematika deh. Ya kan? Akhirnya kan anak masa, aduh, itu kan nggak nyaman juga. Harusnya saya banyak tampil gitu. Iya. Tapi ada di sisi lain kan ada anak yang tidak senang tampil. Iya. Gitu kan? Tapi ketika dia kamu harus maju dong, kamu tuh, apalagi gurunya bilang, Bu, mohon maaf anak ibu nggak mau tampil, orang tuanya bingung. Waduh, anak saya harus tampil nih. Padahal ntar dulu, jangan memang dia nggak seneng. Nggak seneng atau memang dia tidak mau atau tidak mampu. Karena berbeda, nanti kan harus case by case harus clear. Makanya gini, nggak bisa juga kita itu menyamakan semua kondisi. Siap. Jadi makanya gitu, maksudnya tidak perlu dikotomikan lagi, tidak perlu diinikan, kotak-kotakan, tapi apa? Oke. Anak saya punya kemampuan ini, nanti kalau dia perlu supporting di bidang ini. Misalkan kalau saya bilang, saya itu orang yang cenderung mengambil energi dari orang lain. Kalau ada orang yang, kalau misalkan saya di kelas gitu ya, anak-anak lagi ngajar, lihat anak-anak senyum itu, saya itu jadi cepet gitu loh, mood saya itu kebawa gitu. Tapi ketika lihat anak murung 1-2 itu jadi kepikiran, nih bocah kenapa nih? Ini kenapa nih? Jadi fokusnya teralihkan. Teralihkan, tetapi akhirnya kan sekarang saya sebagai orang dewasa, saya harus mengembalikan moodnya cepat ya, lihat aja yang ceria-cerianya gitu. Oke, berarti saya harus tahu, oh saya itu begini nih. Oh, jadi dengan begitu kita bisa segera nyari solusi tersendiri kalau kita tidak baik gitu. Betul. Yang itu yang saya rasakan yang paling berat itu ketika kemarin ngajar online. Responnya kan itu saya itu agak berat banget, makanya apalagi kalau dia off cam ya. Aduh, itu kayak ngomong sendirian yang nih orang gimana ya? Karena tadi butuh energi dari outsider gitu loh. Tapi di sisi lain kan ada orang yang mendapatkan energi dari dalam dirinya. Ya beda lagi maksud saya gitu. Nah, ini hal-hal yang
penting tahu diri dan akhirnya dari situ kita bisa mengembangkan gitu. Kalau gini Bah, kalau tadi kan dari lingkungan korban, kemudian juga dari keluarga. Kalau dari sisi lembaga pendidikannya, Mbak, kalau misalkan terjadi perundungan di tempat lembaga tersebut, apa yang harus kita lakukan? Gini, kalau bicara terkait dengan ketika terjadi perundungan di lembaganya, kita harus fix pertama adalah gini, ada tata kelola nggak di lembaga tersebut terkait dengan itu? Kenapa itu? Khusus perundungan itu? Ya misalkan begini kan, kenapa terjadi perundungan? Berarti kan ada standarisasi yang tidak berjalan dengan baik mungkin. Misalkan gini, guru itu tidak boleh membanding-bandingkan. Ada nggak sih terkait dengan etika norma guru yang ada di situ? Itunya harus itu dulu ya? Iya, bab yang misalkan value-value, culture yang ada di situ. Jangan sampai ternyata memang culture-nya begitu. Oh, jangan sampai itu terjadi karena memang budaya di lingkungan lembaga itu. Betul, mendukung ke arah situ. Kan berarti kan harus clear juga di secara kelembagaan bahwa memang ada, memang di secara culture sudah clear. Culture-nya saling melengkapi, bukan saling membuli. Culture-nya adalah saling menyemangati, bukan saling menjatuhkan. Saling menumbuhkan. Jadi sahabat bertumbuh lah. Asik. Sahabat bertumbuh. Iya. Masuk ya. Jadi jangan lupa daftar ya. Jangan lupa daftar ya. Iya, itu urusan beda. Lanjut lah. Oke, jadi itu yang pertama. Culture-nya mendukung tidak? Ada aturan nggak? Culture-nya mendukung, tata kelolanya mendukung. Nah, ini insya Allah pasti akan berjalan. Kalaupun ada sedikit, mungkin gesekan atau mungkin gini. Ternyata person, bukan karena culture. Misalkan ada person X yang dia memang ada masa yang menjadikan itu menjadi seperti itu. Misalkan dia terlalu menjadi orang yang merundung atau segala macam lah. Ini berarti kan harus ada pihak yang di lembaga tersebut menjadi penjaga gawang lah kalau saya bilang ya. Nanti misalkan dia harus konseling kepada kepala sekolah kah, atau ada pihak yang diinikan. Kalau memang secara ada masalah ya harus diselesaikan gitu kan. Jadi apalagi nanti misalkan terjadi perundungan karena misalkan ada faktor keluarga segala macam. Nah, berarti kan harus ada obrolan ya. Di sini berarti di lingkungan tersebut harus sehat juga. Di lingkungan lembaga pendidikan tersebut seperti itu. Kalau misalkan terjadi pada siswa dengan guru? Nah, tadi kembali lagi bahwa gini, kalau siswa guru misalkan kan selama ini kayak kejadian kemarin kalau nggak salah di mana, di Tasik atau di mana ya, yang gurunya sempat yang nyuruh sholat? Bukan ya? Yang kalau saya nggak ditusuk atau apa, saya lupa nih sama ininya. Jadi, nah ini juga sama, kembali lagi bahwa yang dibacok gitu ya? Itu kan terjadi ya, maksudnya ada terjadi. Terus apalagi kayak kemarin yang sempat yang dia karena ngapain itu rambutnya dipotong atau apa, di sini ya. Mungkin terjadi, saya bilang, dan kembali lagi, konteksnya harus clear dulu nih. Konteksnya harus clear dulu, maksud saya gini, benar tidak itu bukan karena viral. Benar tidak itu bukan karena viralitasnya akhirnya semua gitu kan, bukan gitu, tapi harus clear dulu, nih sebenarnya masalahnya apa sih? Nah, apakah misalkan, tata kelolanya memang begini, misalnya memang begini, ada clearnya begini, nanti sudut ini begini kejadiannya, nah, dari situlah kita nanti menentukan, mungkin ternyata gurunya terlalu berlebihan. Misalkan, itu juga mungkin aja, gitu. Jadi semua mungkin terjadi. Jadi balik lagi semuanya lihat case-nya dulu ya. Iya, nggak bisa kita ngomong guru selalu benar atau guru selalu salah. Anak selalu benar, anak salah nggak ada. Maksudnya kita harus adil melihat masalahnya. Berarti cukup panjang dan ngos-ngosan ya kayaknya. Gini, akhirnya kembali pada kita mau berbenah nggak sih? Kalau saya gini, selesai atau tidak itu kita yang memulai. Siap. Dan kita juga nggak bisa selalu mengatakan karena kondisi seperti ini. Ingat, kondisi itu kita yang menciptakan loh. Siap. Ya kan? Kondisi itu kita yang menciptakan. Jadi kalau gitu kapan selesainya perundungan? Ketika kita mau menyelesaikan di tingkat kita. Ketika hari itu terjadi kita selesaikan, berarti itu. Kalau hari ini, saya bilang gini, kalau hari ini kita tidak merundung di keluarga kita harus yakin bahwa tidak akan terjadi perundungan di ini kita. Kalau ini membesar, semua orang tidak merundung, akhirnya kan terjadi sebuah gerakan besar kan? Iya. Berarti kan dimulai dari keluarga kita dulu. Dari kita. Ya, melakukan perundungan kepada orang lain di lingkungan terdekat kita. Yang paling simpel perundungan verbal ya kayaknya. Verbal dan tadi bombastic side eyes itu juga menjadi agak susah kalau saya itu, soalnya saya antagonis. Tapi itu kan sering terjadi kan? Iya. Gitu. Iya. Oke.
Aduh, jadi nggak kerasa nih Bang. Oke. Bahkan saya kehilangan pertanyaan apa lagi nih. Saking asik ya. Saking asiknya, Masya Allah. Oke, Tapi oke. mungkin terakhir kali ya sebagai closing statement gitu, Mbak, atau lebih menguatkan gitu ya. Kalau misalkan ini terjadi perundungan di lingkungan sekitar kita, apa nih yang harus kita lakukan? Satu, pasti kenali diri. Kenali diri dulu, saya bilang kalau ngomong perundungan sebelum ini kenali diri. Kalau memang kita cenderung emosional, jangan ini dulu. Oke, tenangin diri dulu, mundur dulu sebentar. Kemudian kenali anak kita, kalau kita kasusnya case-nya anak. Kenali diri, kenali anak kita semuanya, dari situlah nanti kita, dan kemudian tadi, jangan lupa belajar. Belajar, kita harus tahu tentang karakter anak, kita tahu cara menanganinya. Hari ini kita ngobrol lebih banyak, mungkin secara teknikal saya tidak sebutkan, karena memang itu panjang dan case by case. Maksud saya, ayo semuanya kita mulai, gitu kan, tadi, kenal diri, kenal anak, terus belajar, dan tadi, mulai saat ini tidak merundung. Oke, dari kita sendiri. Wah, hatur nuhun, bisa, Masya Allah. Ini isinya daging semua. Kayaknya udah nggak ada lemaknya ya. Ya daging, ya rusuk segala macam. Iya. Pokoknya dimakan. Kayak bakso dong berarti. Kayak bakso dong ya ini. Pokoknya sesuatu yang berguna itu kita ambil semuanya, Masya Allah. Amin. Terima kasih. Semoga ada banyak value yang bisa kita dapatkan dari obrolan ini ya, Pak. Ya, siap. Oke, Masya Allah. Berarti kan dengan demikian udah nih obrolan kita. Pulang dong ya. Oke. Jangan dong, mampir ke sini nanti ya kalau ada waktu ya, Insya Allah. Oke, kasih terus insight buat kami dan juga berikan banyak hal-hal yang positif untuk kami juga. Amin, insya Allah. Alhamdulillah. Baik sahabat Al-Qudwa, demikian obrolan saya dengan Pak Ruli Renata yang hari ini, salah ya, bener ya? Bener. Bener, nama saya masih nggak ganti, nggak masih itu. Iya, yang sudah mampir ke teras dan ngobrol seputar perundungan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di episode teras yang lainnya. Dan kita pamit ya Pak ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh ya.